dipanggil ulama ya? Berat ya Allah. Secara lugawinya berat. Bentuk jamak dari kata alim, yang mengetahui, orang berilmu, memiliki ilmu. Itu secara ilmu tentu saya masih kurang. Secara maknawi, kalau yang disebutkan oleh Al-Quran, Quran surat 35, surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut sama Allah adalah ulama. Kok beda secara maknawi dan logawinya? Karena memang seharusnya dengan bertambahnya ilmu makin takut sama Allah. Ya. Karena ilmunya ini harus membuat tambah dekat kepada Allah, bukan malah makin merendahkan orang lain. Karena kalau misalkan merendahkan orang lain dengan ilmunya, sejatinya dia lagi lupa bahwa dia punya ilmu itu bukan dianya yang pinter, tapi Allah yang nolong. Hanya butuh cangkang cau, tahu cangkang cau? Nggak tahu ya, kulit pisang ya, untuk membuat orang amnesia, kepeleset, nggak geledag gue ya. Soledad, nama sendiri juga lupa ya. Bismillah. Karena gitulah dulu dicontohkan, bahkan dulu oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau sedang naik kuda padahal beserta dengan rombongan beliau, murid-muridnya, papasanlah dengan seseorang. Beliau sampai turun dari kuda, dicium tangannya, dipeluk kepada orang yang baru papasan ini. Murid-muridnya heran, imam besar seperti guru kami ini, Imam Syafi'i, kok sebegitunya ke orang ini? Maka ketika orang itu berlalu ditanya, wahai syekh, wahai imam, siapa orang tadi? Pasti orang besar ya, pasti gurumu ya? Dijawab, iya, beliau guru saya. Masya Allah, engkau sampai sebegitu takzimnya. Ilmu apa yang kau dapat dari dirinya? Dulu waktu kami masih muda, beliau pernah ngasih tahu cara bedain anjing yang udah dewasa sama anjing yang masih kecil. Kalau udah dewasa, kencingnya, kakinya diangkat satu. Toeng, kata muridnya. Hah? Ngajarin itu doang? Iya, bukankah itu pun tetap ilmu? Selagi dia memberitahu sesuatu hal yang aku sebelumnya tidak tahu lalu menjadi tahu, ia tetap guruku dan tetap layak untuk dihormati. Imam Syafi'i ya, segitunya takzim sama orang. Ya, karena kadang kalau ngelihat ada yang ya sesuai perkataan Umar bin Khattab ya, bahwa tingkatan orang belajar agama itu 3. Ada yang pertama, dia akan belajar lalu menjadi sombong. Nah, biasanya yang sombong dan saling merendahkan yang baru belajar justru. Karena guru-gurunya mah akur-akur aja biasanya. Ya. Tingkatan selanjutnya, ia yang akan terus belajar dan menjadi tawadu, rendah hati. Dan yang paling tinggi, dia yang akan terus belajar hingga begitu dalam, tapi justru merasa dirinya tidak ngerti apa-apa sama sekali. Ya. Luar biasa ya. Ini adab itu luar biasa. Gurunya nggak kalah keren, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Di suatu ketika beliau diundang oleh pemimpin tertinggi. Kalau zaman kitanya mah presiden. Telat pak beberapa jam. Udah mah telat beberapa jam, ditanya, kenapa terlambat? Dijawab, saya jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Bukannya punya kuda? Ada kuda. Apa jawaban Imam Malik? Siapalah diriku ini? Aku hanya Malik bin Anas. Tidaklah pantas aku menginjakkan kaki di kotanya Rasul dengan menggunakan kaki kuda. Seharusnya hanyalah dengan kakiku sendiri. Maksudnya apa kok? Beliau bahkan ngerasa nggak layak naik kuda di kota Madinah. Karena di dalam kota Madinah, di bawah tanahnya ada jasadnya manusia yang paling mulia, ada makam Rasulullah. Bukan di situ, bukan, jauh dari tempat beliaunya. Ya. Tapi segitu tawadunya beliau ngerasa, siapa saya sampai harus kemana-mana naik pakai kaki kuda? Enggak pantas. Aku hanya Malik bin Anas. Nah, kalau misalkan dapat info kadang dari teman-teman majelis taklim, komunitas yang mendengar ada asatidz yang harus diundangnya, syaratnya minimal mobilnya harus Innova dan nanaonan lah. Imam Malik aja yang segitu menjadi cahayanya nggak berani kayak gitu ya. Ya bismillah. Semoga setiap pertemuan kita selalu menambahkan kecintaan kita kepada Allah insyaallah ya. Jadi tegang begini ya. Ya lanjut. Apa judulnya? Ini bukan, ini judul. Ya, mewujudkan generasi
berkualitas di bulan Ramadan. Nah, Insya Allah. Untuk jadi hebat, semua pengen jadi hebat? Pengen sukses? Pengen punya imam yang solih? Ya. Berapa? Satu aja ya. Insya Allah. Ketahuilah itu semua baru bisa dicapai bukan kitanya yang hebat, jago, cerdas, IQ-nya tinggi, enggak. Tapi Allah yang tolong. Maka yang seharusnya kita pertanyakan setiap hari adalah, sudah layakkah diri ini ditolong Allah? Itu ya. Misalkan kita butuh bantuan kepada Bapak Fulan misalkan, maka kita pasti nggak berani ngelakuin hal-hal yang tidak disukai oleh Bapak Fulan. Ya, kita butuh bantuan nih sama Pak Fulan, tapi kita ngelakuin sengaja sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, tentu nggak akan dibantu. Kita tahu pengen punya rezeki, pengen jadi hebat, pengen jadi sukses, pengen lulus, pengen punya kerjaan, pengen menikah, pengen apapun, gak ada yang bisa tercapai melainkan satu, harus dengan izin dan pertolongan Allah. Terus kita sengaja ngelakuin yang Allah tidak suka, aneh ya. Apa masalah pemuda yang paling banyak? Kita ke pemuda dulu ya. Pacaran katanya. Ada yang pacaran di sini? Alhamdulillah aman ya. Nggak akan ada yang ngaku juga sih. Tapi kalau misalkan ada yang tahu dia sedang berpacaran, tolong bisikan astagfirullah ke telinga dia. Tuh. Masya Allah. Enggak. Ini sesuatu yang harus dipahami. Tenang ya. Sebelum nanti kita ngebahas lebih lanjut ke arah Qur'annya. Satu fakta bahwa setiap wanita itu amat sangat mulia di dalam Islam. Ya. Sampai ada surat perempuan, betul? Surat apa? An-Nisa. Ada nggak surat Ar-Rijal laki-laki? Nggak ada. Kalau orang berpikir manusia yang paling sulit ditemui, wanita yang paling harus dihormati, mungkin ratu dari negeri manapun, enggak. Ratu ketemu sama tamunya masih bisa salaman dan cipika-cipiki. Ya. Kalian, setiap diri kalian wanita itu amat sangat dimuliakan Allah, sampai kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian, satu syaratnya, buat perjanjian sama pencipta kalian. Termasuk di dalamnya menjaga, melindungi, menafkahi lahir dan batin, mendidik, lengkap semua. Yang kalau itu aja nggak berani, jangankan menyentuh, memandang saja kita tidak berhak laki-laki. Mulia kan? Maka jangan mau dimodusin ya. Insya Allah. Kalian pada punya Instagram? Maka kalau nanti Instagramnya di DM oleh Song Joong Ki misalnya, atau mungkin 7 personil BTS mualaf semua, dan saking solehnya mereka hafal 31 juz, offset ya, kelebihan ya. Dan mereka bersedia menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Udah kepala ngayal, serakah ya. Siapapun lah ya, mau gantengnya kayak gimana, tinggi, putih, langsing seperti bihun misalkan ya. Mau berbicara seperti apapun, mengatakan cinta, ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas ya. Halalkan atau tinggalkan bang. Insya Allah. Tapi aku beneran sayang sama kamu deh. Kalau sayang silakan, ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Hadapi. Jangan lupa bawa martabak. Iya dong, harus modal ya. Karena manusia kalau sayang sama seseorang pasti pengen selamanya dengan beliau, betul? Masalahnya kan di dunia nggak bisa selamanya, ya. Akan terpisah oleh jarak, maut, ya. Ada tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di surganya Allah. Maka kalau misalkan ada yang ngakunya sayang, cinta, tapi nggak mau ngajakin ke surga, ngajaknya ke hotel berduaan, berarti omong kosong. Ulangi. Omong kosong. Gampang ya. Ngakunya sayang, cinta, tapi nggak berani menghalalkan, menghadap ke walinya. Anaknya aja terus yang dimodusin di WA ya. Berarti omong kosong. Gampang ngeliatnya ya. Gampang. Masya Allah. Biasanya nanti ada yang bilang kayak gini, Pak. Kami emang gak pacaran kok, tapi tiap jam 3 gitu dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Yalah. Pertanyaannya satu teh. Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Atau laki-laki mah tebar piau, brother. Yang kena itu yang disikat, buka kartu katanya ya. Atau ada yang bilang, kok
kami mah nggak pacaran. Setiap pergi juga selalu ke pengajian. Di motor juga dibonceng, halangin pakai tas biar nggak kena-kena gitu ya. Begitu nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki-laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Itu yang paling kurang ajar ya. Tahu namanya apa? Playboy syariah ya. Udahlah, jangan mau kalian yang rugi. Demi Allah kalian tuh mulia. Ini wasiat ya. Kalau suatu saat mungkin nggak tahu ini yang lagi bicara 5 menit lagi masih ada umurnya atau enggak juga nggak tahu. Tapi tolong kalian tuh amat sangat mulia. Jaga diri kalian baik-baik ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Kok berarti nikah berarti nggak boleh ada pacaran ya kok ya? Emang ada di Al-Quran tanpa pacaran? Kok ada? Jangan salah. Ya. Di dalam Al-Quran itu surat ke-28. Surat apa? Setelah An-Naml, sebelum Al-Ankabut, surat 28, surat apa? Al-Qasas. PR ya. Jangan sampai salah satu dari diri kalian ada di sini yang dari, nggak apa-apa sih, mudah-mudahan jadi PR ya. Jangan sampai ada orang yang belum pernah baca minimal ya terjemahan Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke, kita belum selesai belajar tafsir, belum selesai belajar hadis, minimal Al-Quran sudah pernah khatam, insya Allah sudah pada pernah khatam. Tapi terjemahannya juga ya. Seenggaknya kita tahu kisah apa ada di mana, kisah apa ada di mana minimal. Di surat Al-Qasas ada kisah Nabi Musa menikah. Ya. Diawali dari Nabi Musa itu misahin orang yang berantem. Orang Bani Israel dari Bani beliau sendiri sama orang Kibti. Bertengkar, yang satu ngeyel, tonjok sekali mati ya. Saking kuatnya Nabi Musa ya. Maka melarikan diri, larilah ke negeri Madian namanya. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan apakah ini satu zaman dengan Nabi Syuaib alaihissalam atau tidak. Sampailah di negeri Madian, bersandarlah di sebatang pohon. Ngelihat dari kejauhan ada pada penggembala kambing ngambil air dari sumur di tengah-tengah mereka. Cuman ada yang unik, dari sekian banyak penggembala ada 2 penggembala wanita. Terus agak jauh, nggak pengen campur baur sama yang laki-laki. Soleha dua-duanya. Ya. Nanti akan dijelaskan kenapa ternyata berduaan ini, karena ternyata ayah mereka sudah sepuh, sudah renta, jadi tidak sanggup lagi untuk menggembala. Jadi yang nerusin anak perempuannya 2. Maka sambil nunggu akhirnya penggembala yang laki-lakinya pergi, ternyata sumur itu ketika pergi ditutup, ada tutup batunya. Dan itu hanya bisa digotong oleh beberapa pria, saking beratnya. Lalu kasihan yang perempuan ini nggak sanggup gotongan juga. Datanglah Nabi Musa menggotong batu itu sendirian tanpa bantuan orang lain, dibukain, diambilin airnya, dikasih ke perempuan-perempuan tadi yang 2. Maka berterima kasih, pulang masing-masing. Nabi Musa bersandar lagi di pohon, berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba butuh bantuan. Ya, menghibah kepada Allah. Tidak lama salah satu dari yang 2 wanita ini datang nyamperin. Sambil berkata istihya kalau bahasa Al-Qur'annya. Ini juga pertanda ya. Di situ digaris bawahi betul oleh Al-Qur'an bahwa salah satu wanita ini datang dengan beristihya, dia malu. Karena kalau misalkan perempuan pecicilan bukan seperti itu yang diharapkan Quran ya. Harus punya izzah, punya rasa malu ya. Lebih mahal loh di hadapan laki-laki wanita yang malu itu daripada cowok colek aku dong kumaha gitu ya. Ternyata kayak gitu ternyata setengah laki setengah cowok kayak di Thailand. Rusak ya. Cuman di Thailand doang saya ngalamin ditembak sama cowok tuh gitu. Laki kekar gitu. Berkata, "Yak pen fen dai mai." Artinya apa? Mau jadi pacar aku enggak? Ajib ya. Pengen nonjok gedean dia badannya ya. Ya, udahlah, lupakan episode Thailand itu ya. Maka balik lagi nih salah satu ya. Disampaikan bahwa orang tua saya ingin berterima kasih kepada engkau. Maka diundang untuk datang ke rumahnya. Nurut Nabi Musa berangkat. Tapi ya itu dia ya. Siang tengah hari bolong, satu wanita muda dan satu laki-laki muda berjalan berduaan di tengah padang pasir kosong. Kan perempuan yang tahu jalan, kan perempuan yang di depan, betul? Jadi Nabi Musa di belakang, mau nggak mau kan matanya di depan, nggak bisa diputar kemana, ya. Jadi di hadapannya ada wanita muda dengan angin-angin padang pasir gitu kan, lama-lama nakal juga nih angin padang pasir ya. Maka Nabi Musa nggak tahan,
Akhirnya dek udah mundur ke belakang, ya. Terus gimana, kan kamu nggak tahu jalan. Kalau saya bakal berjalan lurus. Kalau saya harus belok kanan, lemparkan kerikil ke arah kanan. Kalau saya harus belok kiri, lempar kerikil ke arah kiri. Kalau lurus jangan dilempar, nanti kena kepalanya Nabi Musa, ya. Akhirnya sampai ini ketemu di rumah orang tuanya. Dan akhirnya diberikan terima kasih. 1, diberikan tempat perlindungan. 2, diberikan pekerjaan, bantuin gembala kambing, gembala hewan ternak. Sama terakhir 1 lagi, diminta untuk silakan memilih menikahi salah satu dari putrinya. Ini di Al-Qasas, silakan nanti baca. Tapi uniknya, salah satu dari putrinya, tadinya tuh ayahnya cuma pengen ngasih tempat perlindungan sama tempat kerja. Belum kepikiran, baru cuman kepikiran pengen berterima kasih. Belum ngasih tempat perlindungan, kerja, apalagi dinikahi. Salah satu putrinya ada yang berkata kayak gini, sesungguhnya laki-laki itu dia qawi, apa itu qawi? Kuat, dan juga aman. Dia amanah orangnya, amin, ya. Tahu dari mana ini perempuan, baru kenal tadi pagi langsung dia sebut 2 kelebihannya itu. Kalau yang kuat ternyata 1 tadi gampang, habis angkat batu yang hanya bisa digotong oleh beberapa orang, beliau sendirian. Oke, dia kuat, itu masih kelihatan. Taunya laki-laki ini, Nabi Musa alaihissalam ini amanah dari mana? Dari tadi, baru awal ketemu, nggak ada modus-modusan, ya. Untuk memandangnya pun nggak berani. Beliau memilih jalan di depan, bahkan meminta si wanita jangan bersuara, lempar kerikil aja, nanti saya belok kanan, ya. Nanti belok kiri, saya belok kiri. Maka orang ini bisa dipercaya, ya. Akhirnya menikah. Pacaran nggak? Enggak. Ada kan pacaran tanpa nikah tanpa pacaran di Al-Quran? Ya. Masya Allah. Ketika kita bicara ke arah sana, kadang ya, kok dalam Islam kan nggak boleh pacaran. Kalau nggak pacaran kan berarti nggak sayang. Kalau nggak sayang gimana caranya menikah? Masa nikahin orang yang nggak disayang? Pernah mikirin ini? Ya. Dalam Islam, yang menyatukan seseorang untuk menikah itu adalah tujuannya, visi misinya. Cinta bonus. Masalahnya, cintanya betul fitrah, tapi cintanya disandarkan kepada apa dulu nih? Karena kalau disandarkannya kepada sesuatu yang bisa hilang, hartanya, tampan dan cantiknya, jabatannya, misalkan belum 5 tahun udah ketangkep KPK misalnya. Terus kalau ternyata alasan nikahinya itu hilang, atau dia tidak kaya lagi, tidak tampan lagi, tidak cantik lagi, apakah kita juga harus berhenti menikahinya? Masa harus cerai? Kan tidak, ya. Makanya sandarkanlah kepada sesuatu yang tidak bisa hilang, dia abadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Menikahinya karena ia bisa jadi imam, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Pilihnya pun dengan proses istikharah, dengan proses yang tidak melanggar syariat, tidak ada hubungan yang belum halal sebelumnya. Masya Allah, ya. Kok tapi belum menjawab? Kalau misalkan kayak gitu kan belum timbul rasa sayangnya. Jangan khawatir, selagi tujuannya sama. Sama dulu waktu SMP, satu kelompok mulu sama si, jadi apain? Itu jadi amal soleh pahala. Jadi pasti akan timbul. Masalahnya di awal timbul itu oleh sesuatu yang tidak abadi dan juga tujuannya berbeda, ya. Karena nikah itu sederhananya ibarat ginilah, kita naik angkot nih, 1 dari Jakarta, 1 dari Bogor, pengen ke Bandung. Ketika udah satu tujuan di angkot yang sama, apakah tidak akan ada masalah? Ada, ban bocor, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling kan yang di dalam ngobrol. Ini masih ke Bandung kan tujuannya? Iya. Oh, saya juga pengen ke sana. Ya udah, saya ngapain pindah tempat, pindah angkot. Udah mah di tengah tol, yang ada malah ketabrak atau nggak dapet angkot yang lain. Ya. Sama ketika kita nikah, tujuannya sama, pengen sama-sama dakwah kan, pengen sama-sama ke surganya Allah kan. Apakah nggak akan ada masalah? Ada. Sadar, dia masih pasangan yang masih tujuannya ke sana. Ya. Daripada ini laki-laki sesuai tipe aku banget kok, lihat hidungnya lancip kayak perosotan TK misalnya gitu ya. Wah, ini perempuan seperti bihun, tinggi, putih, cantik misalkan gitu ya. Tapi dari awal tujuannya beda. 1 pengen jadi selebgram, 1 pengen jadi hafiz Quran. Ibarat kayak dari awal 1 pengen ke Jakarta, 1 pengen ke Bandung, nggak nyambung. Terus nyampe lingkar luar kita pisah gitu, kan nggak pengen. Jadi gitu ya. Yang penting dipersatukan dulu dengan oleh satu tujuan. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah
Oh, apa bedanya ta'aruf dengan yang pacaran? Ta'aruf itu dari awal diniatkan memang untuk menikah. Seorang laki-laki misalkan mendatangi ayahnya seseorang dari awal dengan niatan, "Pak, saya niat datang ke sini ingin menikahi anak Bapak." Ingin ta'aruf, tegas, ya. Karena yang soleh asli sih nggak akan ngajak pacaran sih, nemuin bapaknya, ya. Nah, kalau misalkan enggak, kalau misalkan pacaran dari awal niat belum tentu ada pengen niat menikah. Ih cantik nih sekelas, pacarin lah, belum tentu ada niatan menikah. Kok, tapi kan ta'aruf ada yang gagal, betul. Ta'aruf itu dari 10 calon, 10 pasangan, yang sampai nikah paling cuma 2 secara statistik, 8-nya nggak jadi nikah. Apakah ta'aruf mereka gagal? Enggak, karena fungsi ta'aruf untuk mencari tahu orangnya dia bukan. Ya. Dan ta'aruf yang sukses itu bukan yang sampai nikah, tapi yang membuat orang yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat kepada Allah. Meskipun gak jadi nikah. Daripada misalkan jadi nikah, tapi setelah nikah tambah jauh dari Allah. Gagal berarti. Sederhana itu. Ya. Dan karena belum timbul perasaan-perasaan yang belum boleh timbul ketika ta'aruf, kita jadi diri asli itu, gak pakai topeng. Karena kalau pacaran pasti pakai topeng. Udah timbul rasa duluan karena sering berduaan, waswas syaiton, melakukan segala macam cara, ya, pinjem jaket temen, minjem motor temen, ya, biar supaya gimana caranya dia naksir. Tapi kalau ta'aruf enggak, dari awal udah belum ada rasa, ya. Masya Allah, ketika itu yang udah jadi tujuannya. Kadang manusia ketika tertarik kepada seseorang, oke, itu fitrah, ya. Tapi ketika akhirnya bicara tentang hal yang fitrah seperti itu, maka satu hal yang harus jadi renungan, kadang manusia itu salah fokus. Jadi melakukan segala macam cara untuk gimana caranya dia naksir. Pinjam jaket temen, nyanyiin lagu, kasih kado, dan lain-lain. Padahal hati manusia itu tidak dibulak-balikan oleh itu, tapi digenggam oleh Allah, ya. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Layakkan diri kita di hadapan Allah. Kalau sudah layak di hadapan Allah, mudah Allah kirimkan yang soleh atau soleha. Sama kayak kaya, tuh. Kalau pengen kaya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Ya, sama. Jangan nunggu ada imam yang soleh melamar dulu, tapi jadilah soleha dulu nanti Allah kirimkan yang soleh. Gampang, ya. Insya Allah. Masya Allah. Bismillah. Sambil terus meningkatkan ilmu, takwa, prestasi, yang satu-satunya lagi yang krusial adalah tentu dengan ilmu, ya. Dulu salah seorang guru saya pernah menyebutkan bahwa kapan setiap kali ada peradaban itu dia bangkit dan menjadi besar, itu adalah ketika ilmu dijunjung tinggi di situ. Jadi pemudanya waktu luangnya habis ke ilmu, ya, tidak kepada sesuatu yang sia-sia. Dan kapan sih setiap kali ada peradaban yang tadinya besar lalu jatuh? Selalu ditandai dengan ketika hiburan dijunjung tinggi di tempat itu. Segitu kita tidak bicara halal haramnya loh. Banyak hiburan yang halal, contoh baca komik Doraemon misal. Nggak boleh, ya, tidak jadi dosa. Tapi Shizukanya kan nggak pakai kerudung, ya. Tapi kan anak kecil, ya, nggak apa-apa. Tahu Shizuka? Temennya Nobita, ya. Nggak apa. Tidak jadi dosa. Tapi kalau misalkan pemuda sibuk habis waktunya hanya dengan hiburan saja, tahu-tahu habis waktu hanya untuk scroll, ketawa, hahaha, lucu, udah selesai. Maka bukan itu yang diharapkan dalam Islam. Ya, serius. Ilmu itu ibarat seperti harta yang ringan untuk dibawa tapi tidak bisa dicuri. Ya, kalian punya emas 1 ton, repot nggak bawanya? Repot. Takut dicuri nggak? Takut. Ilmu makin banyak, makin kuat, makin kokoh. Apakah kita pernah ngelihat ada kiai yang jalannya tengkleng gitu, kepalanya berat sebelah? Ada dede. Ustaz, kenapa kepalanya miring sebelah? Iya, saya kebanyakan baca kitab jadi berat ilmunya. Enggak, ya. Makin kokoh. Kokoh, bukan kokoh Cina, ya, maksudnya kokoh seperti tembok gitu, ya. Insya Allah. Kuat. Ilmu itu seperti mahkota yang tidak terlihat, membuat engkau didengar dan nasihatmu ditaati. Beneran. Orang bilang masalah paling besar kemanusiaan apa? Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Enggak, bohong. Yang lebih berat dari itu semua adalah ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Meskipun ijazahnya dapat, bapaknya kaya, nggak ada nilai pada dirinya. Siapa yang mau miara beban? Nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Nggak ada kerjaan, nggak ada duit lapar nggak didampingin iman nyuri, jadi kriminal, ngerembet kemana-mana.
Kok saya ya udah nyebar CV kemana-mana setiap hari 20 perusahaan, nggak cukup. Karena yang harus ditingkatin bukan jumlah lamarannya, tapi nilai dirinya. Saya kenal seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebar CV, tapi dia setiap hari fokus meningkatkan ilmunya di dunia itu. Maka akhirnya datanglah orang pengen nikah difoto sama si bapak itu. Pak, pengen nikah difoto sama bapak. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf Neng, saya sepenuh jadwal sampai 2 bulan ke depan. Apa kata yang mau nikah? Saya ganti nikahan saya 3 bulan, 4 bulan lagi Pak. Yang penting difoto sama bapak ya. Saking ahlinya. Untung cuma ganti tanggal, bukan ganti calon. Alhamdulillah. Ya. Gitu, tapi kalau saking ahli, dunia ngejar. Beneran. Keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan lembut kepada kita. Tapi kalau kita lembut sama kita di sekarang, lembek, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga tidur, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak belajar. Jangan salahkan kalau nanti dunia datang dengan keras menegur, dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran. Ya, beneran, keras sama diri kita sekarang. Dunia yang nyari, yang lain pada main game. Enggak, saya pengen tetap baca kitab, saya pengen ngapalin. Kalau itu yang terus kita lakuin, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun lagi kalian berbeda daripada yang lain, wajar. Sekarang barengan nih, duduk bareng. Bisa jadi 40 tahun lagi beda. Kenapa dia udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang? Karena diri kita nanti ditentukan dari kita sekarang ngapain aja. Terus ya, keras ada kita sekarang ya. Hai, izin saya sampainya segitu dulu aja. Silakan nanti kalau ada yang mau diskusi tanyakan, silakan. Karena mohon maaf atas keterbatasan waktu, ngejar masih ada 1 jadwal lagi, abis ini langsung ke Depok. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa jadi manfaat ya. Silakan, enakan ini masjidnya. Nanti mudah-mudahan bisa diagendakan lagi pengajian di sini insya Allah. Dikembalikan dulu kepada Ustadz MC-nya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.